Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, sehat semua ya? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Iya. Ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Siap, gerak. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Fakih. Semoga dengan berdoa tadi pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Oh ya, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Buatlah presensi dulu ya sebentar ya. Presensi pertama ada Adila Mayanasari, Ulfi, dan yang terakhir ada Ulantia Rahmawati. Ya, sudah hadir semua, sehat semua. Sebelumnya coba berdiri, cek persiapan kalian. Ya, persiapan kalian, kerapian kalian, apakah sudah siap, sudah konsentrasi mengikuti pembelajaran hari ini? Sebelum dimulai, kita ice breaking games dulu ya. Ya, untuk melatih konsentrasi, apakah kalian sudah siap menerima pembelajaran hari ini, sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Gamesnya adalah ketika saya mengucapkan 1, 2, 3, 4 door nantinya. Berarti kelipatan 4. 1, 2, 3 door. 5, 6, 7 door, seperti itu. Kelipatan 4. Sudah paham? Dor, satu. Maju, ayo Mas Rehan. Maju. 6, 7 door. 9, 10, 11, dor, 13, 14, 15, dor, 16. Ayo, maju. Tadi sudah sampai. Agak maju Mas Rehan sama Mas Fakih. Kita apakan ini? Nyanyi joget, Bu. Oke, selanjutnya yaitu Bella mau tanya ini, kemarin itu kita sudah mempelajari tentang apa ya? Ya? Minggu kemarin itu kita belajar tentang unsur-unsur dari cerpen. Ada 2. Yang pertama intrinsik dan ekstrinsik. Yang intrinsik itu unsur dari dalam dan ekstrinsik itu dari luar. Kalau contoh dari intrinsik itu tema, tokoh, penokohan, latar, alur, setting, dan gaya bahasa. Ya, terima kasih Mbak Eri. Lah unsur intrinsik itu ada apa saja sih? Ada tema, tokoh, penokohan, alur, latar, ya, sudut pandang, dan yang terakhir ada Gaya gaya bahasa serta amanat. Nah, sudah. Dan hari ini kita akan mempelajari mengonstruksi. Mengonstruksi itu menulis. Kemarin sudah belajar tentang struktur, unsur-unsur dari cerpen. Hari ini kita belajar tentang menulis. Bagaimana sih cara menulis cerpen itu? Apa kabar kawan-kawan? Semoga ketemu lagi bareng saya Fiersa Besari. Dan bagaimana cara jadi penulis adalah pertanyaan yang sangat membingungkan. Tapi kalau pertanyaannya diganti menjadi kenapa saya menulis, mungkin saya punya jawabannya. Saya senang menulis dari dulu, membagikan pemikiran, membagikan perasaan. Waktu itu saya patah hati, terus Twitter sedang booming-boomingnya, dan Twitter menjadi media mencurahkan perasaan saya, yang ujungnya menjadi kegalauan, yang kalau dilihat ulang kayaknya menye-menye banget. Tapi kebetulan saya
tanpa saya niatkan Twitter saya punya sekitar 7.000-an followers. Itu tentu saja membantu saya dalam perjalanan bermusik ya. Jadi saya punya untuk menyebarkan lagu-lagu saya. Udah gitu juga terasa ketika saya berkelana menyusuri Indonesia selama 7 bulan. Twitter jadi kan melakukan perjalanan. Pas saya menulis. Tapi kecintaan saya pada dunia tulis-menulis itu waktu itu di Masohi. Ada yang tahu Masohi di mana? Ya, di Pulau Seram. Nah, di Masohi ini saya berdiskusi dengan beberapa mahasiswa. Yang saya ingat sekali adalah diskusi saya dengan seseorang yang bernama Epot. Epot ini adalah orang yang sangat kritis, apalagi terhadap dunia politik. Dan ketika saya tahu koleksi buku-bukunya, saya jadi mengerti dari mana pemikiran kritis itu berasal. Ketika Eko tahu bahwa dari Ambon lalu ke Makassar dengan menggunakan kapal, memberikan saya sebuah buku berjudul Anak Semua Bangsa. Siapa yang tidak kenal dengan Pramudia Anantatur? Setiap orang yang jual buku pasti tahu dengan nama tersebut. Tapi jujur saja pada saat itu saya membaca bukunya Pram sebelumnya. Dalam perjalanan panjang dengan menggunakan kapal Perni, saya mulai membaca buku Anak Semua Bangsa. Yang belakangan saya tahu itu adalah seri kedua dari 4 buku. Hari ini kita akan belajar dengan kompetensi dasar 4.9 yaitu mengonstruksi cerpen, menulis cerpen tentunya dengan memperhatikan unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen. Nah, untuk mengonstruksi cerpen, saya jelaskan sedikit ya mengenai mengonstruksi cerpen. Iya Bu. Ya. Mengonstruksi cerpen. Nah, ini kompetensi dasarnya mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Dan tujuan dari pembelajaran ini nantinya kalian akan memahami langkah-langkah mengonstruksi cerpen, memahami langkah-langkah menulis cerpen itu dimulai dari mana. Setelah itu dapat mengonstruksi cerpen dari awal sampai akhir. Selanjutnya, nah, langkah-langkah mengonstruksi yang pertama adalah menentukan tema. Apa itu tema? Ide pokok, gagasan atau pikiran utama yang nantinya akan dikembangkan menjadi sebuah cerita. Ya, tema sama judul itu berbeda ya. Ya. Kalian mungkin pernah menulis pastinya, membuat karangan. Ketika SD, SMP, bahkan SMK masih ada yang ketika selesai liburan nanti membuat karangan. Masih ingat? Masih. Nah, itu kalau di SMK mungkin sudah tidak ada ya. Ya, membuat karangan, silakan membuat karangan. Liburan kemarin itu kemana? Ya, temanya kan berarti liburan. Nah, terus judulnya apa yang paling enak? Jalan-jalannya itu kemana? Iya, mungkin jalan-jalannya kemana? Berarti liburannya kemana? Berarti liburan kali ini berarti misalnya ke pantai. Ya, di situ ditulis pantai apa? Gitu. Seperti itu ya. Selanjutnya menyusun, yang kedua adalah menyusun karangan, kerangka karangan. Nah, ini menyusun kerangka karangan biar nantinya ketika sudah jalan ceritanya maksudnya ceritanya sudah lagi berjalan, biasanya kan mandek, biasanya kan berhenti, ini harus apa lagi ya, kan seperti itu. Nah, ini disusunlah yang namanya menyusun kerangka karangan, topik-topiknya dulu. Selanjutnya adalah berkelompok. Karena jumlahnya 28, saya bagi menjadi 7 kelompok, 4 orang heterogen ya, yang laki-laki dan yang perempuannya. Sudah, silakan berkelompok. Sudah bagikan SAPD-nya. Nah, yang nantinya akan kalian diskusikan.
menulis cerpennya? Sedikit lagi Bu. Ya, sudah menggambar bisa ini ya, memahami ilustrasi. Gambar ilustrasinya bisa dipahami ya? Bisa. Ada kesulitan? Tidak. Sekarang belum ya? Ya, belum. Ya. Dari gambar ilustrasi tersebut, nantinya kalian bisa menggambarkan apa sih temanya di situ? Itu ya? Iya Bu. Dan dilanjutkan lagi. Selanjutnya adalah penyuntingan tukar karya. Silakan setelah ini nanti hasil menulis mengonstruksi cerpennya kalian suka dengan kelompok sebelah saja. Untuk disunting isi ceritanya boleh atau dari pilihan kata barangkali perlu perbaikan seperti itu ya. Coba balik badan. Nah, balik sini. Ada ke depan. Ya. Ya. Selanjutnya mempresentasikan hasil dari mengonstruksi cerpennya tadi. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil menulis cerpennya ya. Kelompok lain nanti menanggapi dari tukar karya tadi, apakah ada kekurangan ataukah kelebihan, silakan ditanggapi seperti itu. Nah, untuk yang mau presentasi maju pertama dari kelompok mana? Silakan maju. Ya, dari kelompok iya, Raditya 3. Kelompok terakhir berarti kelompok 7 ya. Ya, silakan maju. Kelompok lain menyimak presentasi dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Raditya Dika akan menceritakan bagaimana proses menulis cerpen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Rizky Fitriani. Saya Muhammad Makib. Saya Mayan Muhammad. Dari cerita yang kami buat, kami menyimpulkan dari sebuah gambar, yaitu gambar ilustrasi yang ada di kertas ini. Sudah lihat? Ya. Ini gambar yang kami memulai cerita, kami mengambil Tema. Ya. yaitu menggapai mimpi. Temanya dari kelompok Raditya Dika, kelompok 7 menggapai mimpi. Ya. Selanjutnya Kami mengambil kesimpulan dari gambar pertama, yaitu gambar yang ini. Gambar yang terdapat rumah besar dan ada orang yang sedang duduk atau membaca buku. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. setelah ini nantinya kalian perbaiki, masing-masing kelompok memperbaiki, terus diketik, ya, di Word gitu. Setelah itu nanti bisa dikirimkan ke Microsoft Teams. Refleksi pembelajaran hari ini. Sudah belajar tentang apa ya tadi? Berarti apa sih yang kalian sukai dari pembelajaran menulis ini? Ya, Karena bisa mencurahkan kayak perasaan senang, ya, perasaan senang, sedih, kecewa atau apa bisa ditumpahkan di silakan. dalam tulis. Ya, berdoa dulu. Siap, gerak. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Sudah, terima kasih untuk hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.